Jadi kalau ada kreativitas, ketemu kolaborasi, itu akan punya dampak dan impact yang jauh lebih luas. Ruang-ruang antara kehidupan kota dan desa itu sudah hilang kalau menurut saya, karena hari ini semua orang bisa mengakses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga negara sekalian. Kembali lagi bersama saya. Ini adalah serial pertama dari podcast kita. Podcast ini bernama Ruang Bacarita. Jadi Ruang Bacarita ini, Bacarita sendiri sebenarnya dari bahasa Ambon. Jadi ini kearifan lokal, bahasa Maluku pada umumnya. Bacarita itu ngobrol, bercerita, bicara, ya ngobrol-ngobrol gitu. Ruang Bacarita kita hari ini, kita bersama, saya perkenalkan dulu, Bung Nyong Swamole, nama aslinya Suwardi Swamole. Sedikit tentang Bung Nyong Swamole ini, kenapa kita hari ini harus ngobrol. Beliau ini saya perkenalkan dulu, beliau ini S1-nya di Universitas Nasional, pria kelahiran Buru, nanti bisa diperkenalkan lebih lengkap. Buru itu ada di Maluku, jadi kalau teman-teman, ini fakta sejarahnya, kalau teman-teman pernah baca tetralogi Buru yang ditulis oleh Pramudia Anantatur atau biasa disebut dengan Pak Pram, buku atau novel, serial novel yang cukup fenomenal dulu di era Orde Lama sampai Orde Baru, itu cukup buku yang cukup dilarang dan sangat dilarang, keras dilarang waktu itu, dan buku itu ditulis dari Pulau Buru. Nah, nanti kita akan ulik-ulik sedikit tentang Pulau Buru dan akan lebih banyak sebenarnya serial episode kali ini kita akan ngobrol lebih banyak tentang Maluku dan Buru pada umumnya. Nah, Bung Nyong Swamole ini, saya panggilnya Nyong aja ya. Nyong. Bung Nyong ini lahir di sana di Pulau Buru, kemudian lanjut studi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, lanjut studi di S1 di Universitas Nasional Ilmu Politik ya. Ya. Ilmu Politik, kemudian S2-nya juga di kampus yang sama, Universitas Nasional, Magister Administrasi Publik. Nah, ini punya gudang pengalaman yang cukup banyak juga. Ini masih muda, belum menikah ya. Siap, belum menikah. Nah, Bung Nyong ini saya akan tanya-tanya dulu masa kecilnya Bung Nyong. Bisa cerita sedikit tentang kepribadian dan sejarah hidup lah, secara umum aja. Nyong, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Salam. Saya perkenalkan dulu, nama sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Rifai. Saya manggilnya Bang Rifai ya. Terserah, manggilnya bebas aja sebenarnya. Kita baca ceritanya bebas. Jadi saya nama lengkap saya Suwardi Swamole. Saya biasa teman-teman manggil saya itu Nyong Swamole. Nah, saya adalah anak asli dari Pulau Buru yang kemudian hijrah ke Jakarta. Saya lulusan Universitas Nasional 2017. Nah, kemudian sebentar saya potong. 2017 itu S1-nya? S1. Saya S1 2017, kemudian lanjut di sekolah pasca sarjana Universitas Nasional dengan mengambil jurusan Administrasi Publik. Nah, kemudian saya lulus 2019. Jadi itu tadi sekilas tentang Nyong. Sekarang aktivitasnya di Kementerian Dalam Negeri? Saya di Kementerian Dalam Negeri, di Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Oke, di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ya. Karena udah berapa lama di Dirjen Bina? Saya kebetulan baru bergabung 2021 bulan Februari. Bulan Februari. Ya, bulan Bisa Februari. lebih spesifik di pemerintahan desa itu di apa yang mangani khusus soal? Jadi saya di Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Oke. Jadi kita aktif Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa itu Ya. kerjaan yang spesifiknya, maksudnya apa yang lagi digarap sekarang apa lagi tentang desa? Tupoksi untuk evaluasi perkembangan desa itu kami lebih bagaimana mengevaluasi desa terkait dengan profil desa. Desa harus mempunyai tanggung jawab untuk melakukan profil desa yang harus di-input. Nah, tugas saya pada umumnya juga bagaimana melihat sejauh mana desa-desa yang, karena saya di wilayah 1 yang mengurusi di wilayah Sumatera, dari ada 10 provinsi, saya ditugasi sama pimpinan untuk sering melihat
bagaimana perkembangan pengemputan data dari setiap desa yang berada di 10 provinsi di wilayah 1 Sumatera. Oke, itu berarti juga berhubungan dengan yang lomba-lomba desa, Ya, penilaian lomba desa ya, salah penilaian satunya lomba itu. desa. Oke, oke, itu cerita tentang aktivitas kecil, mulai SD, SMP, SMA-nya di. Saya SD di Pulau Buru, tepatnya di Desa Jikumarasa. Kemudian karena orang tua pindah di kota kabupaten, di kota Namlea, kecamatan Namlea. Kemudian saya juga ikut di sana dan lulus di salah satu SD di sana, namanya SD 2. SD Negeri 2. Iya, SD Negeri 2. Kemudian setelah itu lanjut di SMP, saya di SMP 5 dan lulus SMP, kemudian saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Namlea. Oke, berarti masa kecil sampai masa remaja itu dihabiskan Saya menghabiskan mayoritas di waktu Pulau Buru. Pulau Buru, benar. Oke, oke, itu tadi sekilas perkenalan dan cerita tentang riwayat siap. hidup. Saya memang mendengar Nyong ini selain juga aktif di Ya. sekarang sudah berkecimpung di pemerintahan ya, Ya. tapi dulu juga aktif di OKP, di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian juga mendirikan beberapa gerakan malah ya, gerakan sosial dan juga organisasi ya. Organisasi. Nyong ini berarti ketua, ini sepengetahuan saya, ini ketua Ikatan Mahasiswa, Ikatan Ya. Pelajar dan Mahasiswa Buruh Benar. Kabupaten Buru saya Jabodetabek. Betul. Ketua umum, kemudian juga founder beberapa gerakan sosial ya. Ya. Jadi ada terakhir Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah. Oke, Forkapelinda, Forkapelinda. Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah. Itu Ya. bergerak di bidang kajian Kajian sosial. sosial, kajian politik, kajian ekonomi. Oke. Fokus kami ke situ. Oke. Oke, kita lompat sedikit ke cerita tentang buruh, tentang Siap. Namlea. Ini juga nanti mudah-mudahan yang nonton juga banyak dari Namlea dan juga teman-teman mungkin yang tertarik dengan isu-isu kedaerahan, isu-isu culture daerah, pemerintahan, politik dan segala macam. Nanti kita akan ngobrol. Jadi ruang baca cerita ini kita akan cerita tentang apapun. Ini tanpa batas segmen soal apa, tapi kita akan ngobrol yang berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan industri kreatif dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik hari ini kita akan coba ngobrol santai aja sebenarnya Ya. tentang industri kreatif di daerah timur Indonesia, lebih spesifik di Maluku dan Buru. Kalau kita kenal beberapa daerah di Pulau Jawa, ini karena Nyong juga di desa, ada beberapa sudah masuk desa digital ya. Kalau kita Iya, kenal ada desa digital di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ada beberapa yang udah cukup maju dengan konsep desa digitalnya. Nah, ini yang kurang familiar sebenarnya dengan desa-desa atau daerah khusus di wilayah Indonesia Timur. Nah, saya mau tanya soal perspektif Nyong yang kapan terakhir kembali pulang ke Buru? Kebetulan kemarin saya sempat pulang dan lebaran di sana. Ya. Oke. Bagaimana kondisi ini? Saya sering ngobrol lah dengan beberapa teman-teman sebenarnya soal bagaimana peluang di era sekarang, ini revolusi industri 4.0, era disrupsi di mana teknologi itu udah sangat familiar dengan anak muda terutama. Nah, ini yang mau kita ngobrol spesifiknya ini soal anak muda di daerah timur Indonesia, di Buru, dengan peluangnya seperti apa, apa yang harus disiapkan dan kedepannya seperti apa. Nah, kalau di beberapa daerah, beberapa tempat itu, kalau saya lihat sebenarnya COVID ini juga punya dampak yang cukup support terhadap perkembangan, kemampuan dan penggunaan teknologi. Nah, bisa cerita nggak kalau di Buru itu bagaimana ekosistem? Karena saya orang yang sangat percaya kalau industri kreatif itu atau iklim kreatif itu akan tercipta ketika ekosistemnya udah terbentuk. Maksudnya ekosistem terbentuk itu kalau sudah ada beberapa orang yang punya visi yang sama, yang punya cara pandang yang sama, paradigma yang sama tentang pentingnya teknologi, memanfaatkan teknologi sebagai wadah dan sebagai tools untuk bisa berbuat sesuatu, berdampak kepada masyarakat. Kalau Nyong ini kan udah berkecimpung dunia sosial, dunia aktivis dan lain sebagainya. Nah, melihat di Buru sendiri kayak gimana beberapa komunitasnya itu, khusus untuk anak-anak mudanya ya? Siap. Kalau saya sih melihatnya begini, untuk di Pulau Buru sendiri ya, hari ini teman-teman yang memang notabene telah keluar dari Pulau Buru, yang kemudian kuliah di daerah luar, gitu.
di kota-kota besar pada umumnya. Nah, mereka sudah punya semacam pengetahuan lebih terhadap perkembangan teknologi saat ini ya. Apalagi kemudian ditambah dengan kondisi COVID yang dimana mereka harus balik ya kan, karena memang tidak punya pilihan, itu pertama. Dan karena sekolahnya ya, kuliahnya dari daring ya, benar. jadi bisa akses pulang dulu. Tentu dalam kondisi yang cukup terbatas yang mengharuskan teman-teman untuk lebih akrab dengan dunia digital, itu memberikan salah satu dampak positif juga untuk teman-teman anak muda buruh pada umumnya. Kalau kemudian kita bandingkan dulu yang dimana saya juga ya pada saat itu kalau saya bisa bilang 2013 ke bawah, sebelum saya ke kota, kami itu belum terlalu mengenal, bahkan mungkin Instagram pun itu memang sudah ada beberapa yang pakai, tapi belum terlalu akrab dalam diri kita, khususnya dengan media muda, sosial. ya, dengan media sosial. Nah, dengan kondisi hari ini, tentu teman-teman pemuda di buruh itu sudah mulai akrab dengan hal-hal baru, sudah mulai kemudian dengan mudah mengakses informasi. Bahkan saat ini pelaku-pelaku industri kreatif yang kemudian masuk di dunia YouTuber misalnya, itu sudah banyak, dan itu bukan hanya untuk anak-anak yang cenderung yang notabene sudah keluar ke kota, bahkan itu anak-anak yang mungkin masih di buruh, belum punya kesempatan, yang belum punya kesempatan untuk keluar melihat keluar, namun mereka sudah mampu untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di kota hari ini. Itu kan menurut saya hari ini bahwa teknologi telah sudah ruang-ruang antara kehidupan kota dan desa itu sudah hilang kalau menurut saya, karena hari ini semua orang bisa mengakses itu. Nah, itu pun teman-teman dari buruh sudah merasakan itu. Itu sih pandangan umum saya tentang bagaimana anak muda buruh hari ini. Iya, saya juga beberapa kali sering melihat, karena saya juga dari buruh dulu, aktivitas dari SD, SMP, SMA juga sama kayak Bung Nyong di buruh. Kemudian setelah itu saya lumayan keluar lama lah, dari sejak 2008 sampai sekarang itu nggak lagi beraktivitas, dan lebih banyak beraktivitas di Bandung, kemudian di Jakarta, dan akhirnya sekarang kerja di Jakarta juga ya. Saya beberapa kali bahkan terakhir ke sana itu melihat memang banyak aktivitas. Kalau saya ini percaya kalau melihat ekosistem itu sudah terbangun, itu ketika sudah ada event-event kreatif yang dilakukan, yang itu juga betul-betul itu dibangun, dibikin secara swakelola sendiri, mereka yang berinisiatif. Nah, ada beberapa komunitas yang bahkan saya saksikan itu anak-anak muda yang menurut saya itu keren banget untuk saya nggak tahu kalau teman-teman yang stay di sana, beraktivitas sering di sana, melihat itu seperti apa. Tapi saya yang agak jarang, paling nggak ada beberapa tahun baru lihat perkembangan. Jarang-jarang juga lihat perkembangan di buruh gitu. Kurang terlalu sering pulang juga. Nah, setelah pulang kemarin main-main ke buruh, itu saya melihat itu beberapa teman-teman punya komunitas ya. Sebut saja ada beberapa yang saya tahu kemarin, saya juga follow di Instagramnya, di media sosialnya. Ada Hima Bupolo Kreatif, ya, benar. Ada juga komunitas fotografi, ada komunitas berbagi, jadi ya semacam betul. Gerakan saling berbagi, gerakan amal, yang itu digarap rata-rata semua anak-anak muda di sana. Betul. Nah, itu rata-rata juga bukan hanya anak-anak muda yang mahasiswa yang kuliah di Jawa, di kota-kota besar, kemudian pulang melihat yang tadi Nyong bilang preferensinya lumayan banyak, tapi ternyata juga teman-teman yang sekolah di sana dan kuliah di sana, mungkin karena pengaruh teknologi juga, teman-teman juga ini kalau saya lihat sih di media sosial, terutama kayak di YouTube, di Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu tergantung preferensi kita. Algoritma itu akan mengarahkan kita kalau kita lebih sering nonton video vlogger kuliner misalnya. Nah, maka preferensi kita tuh akan semakin banyak soal kuliner. Tapi kalau kita nonton seperti ini, podcast, kita nonton review handphone, review apapun, itu algoritmanya sering paksa kita ke sana. Nah, itu berarti saya percaya teman-teman di sana juga sudah sering melihat referensinya, sudah sering melihat di media sosial tentang gerakan-gerakan itu. Mungkin terinspirasi dari yang kayak misal tadi yang gerakan, saya nggak tahu namanya, yang gerakan sedekah
Iya. Itu mungkin terlihat Betul, dari betul. di media sosial, mungkin ya sering lihat di ya saya percaya itu nggak mungkin ujuk-ujuk muncul. Iya. Tapi itu kan pasti lihat dari contoh dari mana, media sosial. Ini iklim yang cukup bagus. Betul. Mungkin terinspirasi dari aksi cepat tanggap, dari crowdfunding yang lain kayak kitabisa.com dan lain sebagainya. Nah ini saya percaya kalau ini semuanya jalan, itu Pemda itu PR-nya tuh nggak berat banget. Iya. Jadi Pemda itu udah, Betul. kalau orang namanya bilang itu yang terlalu berat-berat sekali lah gitu Iya, kira-kira. betul. Karena sudah terbangun. Iya, karena ekosistem sudah terbangun. Nah, betul. tinggal dia menurut saya itu yang perlu digarap tadi, lanjutannya seperti apa. Iya. Ini soal kolaborasi. Kolaborasi. Saya percaya ekosistem setelah ekosistem itu sudah mulai terbentuk, tapi kalau dia masih silo-silo, masih sendiri-sendiri, parsial dia berdiri. Jadi saya punya komunitas baca, saya gerak sendiri, saya punya Iya. komunitas fotografer, karena saya tahu juga di Buru sudah ada komunitas film mungkin ya. Iya. Komunitas fotografer, komunitas yang tadi ada komunitas motor dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kegiatannya semuanya positif. Betul, betul. Tapi ternyata kalau sudah terbentuk itu ekosistem yang solid itu ketika semuanya terkolaborasi. Jadi kalau ada kreativitas ketemu kolaborasi itu akan punya dampak dan impact yang jauh lebih luas. Misal teman-teman yang punya passion di dunia videografi dan fotografi, mereka akan explore lebih banyak soal fotografi dan videografi. Tapi kalau dia ketemu dan kolaborasi dengan yang tadi, yang gerakan sedekah Jumat atau sedekah rutin itu, Betul. itu akan jauh lebih bagus, dampaknya jauh lebih luas. Jadi bagaimana kalau aksi itu dikolaborasikan, mereka lagi bagi-bagi Jumat, Betul. sedekah Jumat rutin itu, terus ada yang videografernya juga datang, kolaborasi bikin video, bikin teaser yang keren, kemudian Iya. itu diangkat di media sosial, dampaknya akan jauh lebih luas. Bahkan yang mungkin berpartisipasi bukan hanya orang-orang di Nalea, jadi Betul. orang-orang bukan di Buru saja, tapi bisa orang dari Ambon, bisa orang dari mana aja. Apalagi sekarang kan kalau vintage itu fintech itu udah lebih masif, orang udah bayar pakai GoPay, pakai Dana segala macam, itu Betul. bisa sentuhnya ke sana. Jadi dampaknya jauh akan lebih luas. Nah itu kalau Nyong percaya nggak ke depan ini positif gitu? Iya, betul. Tadi bahwa sempat disinggung bahwa komunitas-komunitas anak muda itu sudah mulai banyak ya di Buru. Dan memang betul, kalaupun ketika saya pulang ke sana kemarin, saya melihat ada beberapa gerakan-gerakan yang muncul dari anak-anak muda ya. Kayak disebut tadi, ada juga yang kemarin sempat dibikin untuk memeriahkan bulan Ramadan, itu dibikin kampung Ramadan yang digerakkan oleh beberapa komunitas misalnya. Oke. Di situ ada kalau tidak salah itu P2M atau pemuda-pemudi milenial yang baru dibentuk oleh, kalau tidak salah itu foundernya itu Muhammad Raiman Boy kalau nggak salah. Oke. Dan ada beberapa teman-teman Buru yang kemudian, nah kalau balik lagi ke komunitas yang lain, misalnya komunitas yang bergerak di literasi, nah ada juga literasi Bupolo. Nah mereka sudah punya gerakan yang hari ini menurut saya cukup keren ya, karena bagaimana mereka membangun sebuah budaya baca di Pulau Buru. Mereka masuk sampai ke daerah-daerah yang terbatas akses, baik akses jalan, transportasi dan sebagainya. Tapi mereka masuk sampai ke situ dengan membagi-bagi buku, kemudian masuk ke sekolah-sekolah anak SD yang terbatas buku-buku. Bahkan dengan sendirinya mereka rela untuk kemudian mengajari anak-anak tersebut untuk secara sukarela. Jadi Betul, volunteer. volunteer. Jadi gerakan-gerakan volunteer kayak gitu sebenarnya menurut saya nggak tahu, bukan berarti ini merendahkan atau mau apa ya. Tapi kalau dari yang saya tahu, gerakan itu kalau sampai di daerah-daerah di timur Indonesia udah mulai gerakan volunteer seperti itu udah keren banget. Menurut saya itu udah sangat keren. Tinggal itu tadi, kalau soal manajemennya saja, soal manajemennya nanti lebih tertib, kemudian juga kampanyenya juga harus lebih masif gitu kan, manfaatkan teknologi informasi, media sosial, let's say gitu. Kalau itu udah bisa dimanfaatkan, jangkauannya akan jauh lebih luas, bukan hanya ke masyarakat Buru saja, tapi juga itu memperkenalkan bahwa Buru ini punya gerakan ini, dan itu bisa syukur-syukur bisa menginfluence generasi berikut di bawahnya. Kalau sekarang kan generasi yang anak-anak yang lulusan SMA 2010, 2011 ke belakang itu mungkin bisa menginfluence, memberikan
oh ini ada referensi dari senior-senior yang Betul. lain, yang anak-anak yang sekarang masih di SMP SMA, bahwa mereka akan melanjutkan itu. Jadi orang akan punya banyak, ya udah kalau saya selesai harus jadi PNS, harus jadi ini. Ya. Orang udah mulai anak-anak sekarang sih menurut saya udah mulai terbuka pikirannya. Betul. Jadi ya udah, saya tinggal bikin aja gerakan sosial, bikin gerakan ya, jadi volunteer untuk bikin gerakan ini yang impact-nya akan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Impact-nya. Nah, tinggal kita bagaimana caranya itu diolah sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu. Bukan untuk membisniskan itu, tapi dari gerakan itu akan bikin ekosistem yang bagus, ekonomi kreatifnya berjalan, banyak produk yang bisa dikembangkan, kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholders yang lain. Ini akan banyak nilai jualnya sebenarnya. Betul. Tinggal sentuhan dengan teknologi. Problem yang paling besar menurut Nyong di sana, teman-teman di sana sekarang sudah jalan lumayan bagus, tapi ada problem apa yang sekarang mungkin Nyong nggak ngalamin langsung, tapi setelah mungkin diskusi, mengamati langsung, apa kira-kira problem besar yang harus hendak diselesaikan biar ini akan jauh lebih bagus lagi, ada akselerasi. Betul. Sebenarnya kan problem utama yang memang hari ini saya lihat bahwa butuh support dan kolaborasi sebenarnya. Kalau saya melihat bahwa kurangnya kolaborasi antara para pemuda dengan pemerintah mungkin, karena pemerintah daerah tentunya, karena tentu salah satu hal yang menurut saya mempengaruhi kebijakan yang dan apa namanya yang juga turut memberikan keberhasilan terhadap pelaksanaan kebijakan itu perlu ada sumbangsi dari civil society. Kalau kita belajar misalnya. Nah, tentu hal ini perlu disadari sebenarnya sama pemerintah, karena ketika pemerintah turut mensupport anak-anak muda, misalnya di ruang baca, ada sih beberapa kalaupun yang hari ini saya sudah lihat yang menurut saya itu keren banget. Pemda Kabupaten Buru punya salah satu yang namanya program Bupulo Membaca. Dan itu juga, nah itu salah satu bentuk kolaborasi ya. Cuman dalam persoalan lain memang hal ini kurang, ada sedikit beberapa yang memang anak-anak muda Buru kurang agak kesulitan karena minimnya mungkin fasilitas. Nah, ketika budaya itu sudah terbentuk di Buru, khususnya untuk anak-anak muda, seharusnya menurut saya Pemda harus menjemput itu dan menjembatani itu, ya kan? Ketika mereka punya semacam minat dan kreativitas di bidang A misalnya, kemudian bagaimana Pemda harus mensupport itu, karena apa itu nanti berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buru misalnya. Nah itu sejauh ini teman-teman di Buru ada agak sedikit keterbatasan dengan persoalan fasilitas misalnya. Nah, tapi saya percaya bahwa kedepannya pemerintah sudah melihat peluang-peluang ini dan tentu akan bagaimana melakukan kolaborasi itu dengan anak-anak muda misalnya, agar tercipta jika kolaborasi itu sudah terbentuk, niscaya saya yakin bahwa pembangunan di Pulau Buru tentu akan maju, baik itu pembangunan UMKM. Nah misalnya salah satu contoh juga kayak semacam minyak kayu putih misalnya. Minyak kayu putih itu adalah produksi rumahan olahan industri di sana. Home industry ya kan. Nah ini dengan ada balik lagi ke teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat ya, ada Instagram dan sebagainya, teman-teman dari Buru sudah memanfaatkan itu. Hari ini produk mereka yang mereka hasilkan sudah bisa berjualan langsung di Sumatera misalnya, kemudian jual lagi ke Kalimantan. Nah itu tentu apa ya, ya tadi ya, disruption itu yang kemudian membolak balikan kebiasaan yang memang cenderung lama. Hari ini teman-teman sudah balik ke gaya baru dengan bagaimana menjual produk-produk mereka tidak lagi terbatas hanya untuk kalangan masyarakat Buru aja, ataupun orang-orang yang berdatang. Hari ini mereka orang tinggal telepon langsung bisa diakses, dikirim langsung ke Makassar, ke Kalimantan, ke lain-lain. Nah itu menurut saya tentu hal yang potensial sekali dan perlu disupport oleh pemerintah sebenarnya. Mungkin melalui. Saya potong sebentar dulu. Ya. Saya tertarik dari Nyong tadi sindir, saya keingat juga. Ya. Di nasional sebenarnya di Indonesia ya, lebih umumnya itu orang kalau dengar Buru, mungkin kalau sebagian sejarawan, kalau kita ini tergantung orangnya. Ya, Kalau orangnya itu
backgroundnya adalah sejarawan, ketika kita sebutkan kata buru, ketika kita sebutkan kata Pulau Buru, langsung terlintas adalah itu dari dulu daerah tempat tahanan politik, kemudian itu ada di situ pernah hidup yang tadi kita sebutkan, ada Pak Pram yang pernah hidup di situ, sastrawan yang luar biasa, aktivis kemanusiaan juga, dan budayawan yang luar biasa menurut tetralogi Buru. Tapi kalau kita tanya ke masyarakat secara umum, sebenarnya orang kalau ketika mendengar nama kata Pulau Buru, maka yang terlintas adalah minyak kayu putih. Minyak kayu putih, betul. Nah, itu tadi menarik banget. Jadi minyak kayu putih itu sebenarnya itu diolah di sana polanya masih tradisional, belum ada sentuhan teknologi yang cukup mutakhir gitu ya. Dari mulai mesin pengolahan masih istilahnya ketel ya. Ketel itu ketel. Ya. Pronounce-nya harus jelas ya. Kalau orang namanya bilang bukan ketel, tapi ketel. Nah, jadi ketel itu masih olahan secara tradisional. Iya. Nah, problem sebenarnya yang tadi kelihatan sekarang udah mulai ini nih, dengan teknologi tadi orang sudah mulai jualan dengan secara online, mungkin nggak masuk di marketplace yang udah ada gitu kan. Nah, tinggal UMKM tadi itu dengan sentuhan tadi, jadi ada akselerasi teknologi. Iya. Jadi dari tadinya segmen penjualannya itu secara konvensional, masih jualan bagi pesanan-pesanan orang datang langsung beli. Sekarang orang nggak perlu berkunjung ke buru, orang sudah bisa langsung pesan minyak kayu putih. Nah, ngomong-ngomong soal itu, sebenarnya ada titipan sponsor. Bronyong ini juga sekarang lagi mulai merintis usaha minyak kayu putih ya. Benar. Nah, ini iklan gratis nih sebenarnya di sini. Nah, bisa tunjukin nggak? Ada di bawah nggak sampelnya? Saya bawa. Oke, coba kita liatin dulu. Minyak kayu putih ini bridging-nya keren banget ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol serius tadi. Coba bisa saya lihat. Kita ngobrol-ngobrol serius tadi, sebenarnya ujung-ujungnya juga nanti ada sponsor sebenarnya. Ini jadi teman-teman, ini minyak kayu putih langsung dari Pulau Buru ya. Dikirim langsung dari Pulau Buru. Ini ada Instagramnya apa nih? Rani MDF. Rani MDF ini siapa? Ya, karena ini punya adik. Kalau istilah di kampung maitua. Oh, punya maitua. Maitua ya, punya calon istri. Pacar ya. Insyaallah. Calon istri ya. Jadi ini produk bersama. Jadi ini bisnis keluarga. Bisnis dalam keluarga ya. Ngumpul duit. Jadi teman-teman nanti bisa cek kalau teman-teman mau pesan, sebenarnya minyak kayu putih ini belakangan dulu ada penemuan dari profesor dokter di Makassar yang pernah sempat viral dan sempat heboh juga bahas soal bagaimana khasiatnya minyak kayu putih. Sebenarnya bukan menyembuhkan, tapi bagaimana mencegah dan bisa meningkatkan imun. Jadi ada beberapa kandungan di dalam minyak kayu putih ini yang bisa meningkatkan imun dan mencegah virus sebenarnya, bukan mengobati ya. Ini asli dari Pulau Buru dan memang bisa bedakan cukup sederhana dari bau dan juga hangatnya juga agak beda. Nah, itu teman-teman bisa pesan, nanti kita akan taruh mungkin link Instagramnya atau deskripsinya nanti ada di kolom deskripsi, nanti kita akan muat. Ini harganya masih dirahasiakan ya, nanti bisa bisa disebutin di sini ya, karena kita nggak tahu tayangnya nanti ditonton kapan. Benar. Tiba-tiba harganya udah berubah kan, nanti bisa dikomplain sama customer. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa pesan minyak kayu putih ini, mereknya apa nih? Minyak kayu putih Rani MDF. Jadi di Instagramnya @randi.mdf. Nanti kita taruh di deskripsi. Kita tinggalkan dulu urusan sponsor. Satu lagi yang paling terakhir, saya ingin kasih pertanyaan paling terakhir. Kira-kira kita balik lagi ke tadi, industri kreatif ketemu dengan komunitas kreatif. Benar. Ada industrinya, kemudian sentuhan dengan beberapa UMKM, dan itu kolaborasi. Jadi ada kata kuncinya tadi, kreativitas. Kemudian ketemu dengan kolaborasi. Itu bisa bikin dampaknya yang jauh lebih luas. Sangat. Yang sendiri punya harapan nggak dengan teman-teman komunitas yang terutama ada di Pulau Buru? Iya. Ini berlaku juga harapannya mungkin di Pulau Buru ya, ini juga bisa berlaku di daerah lain, di Maluku maupun di Indonesia. Harapan saya sih budaya-budaya yang kemudian sekarang lagi dilakukan gitu, kebiasaan-kebiasaan baru dengan adanya volunteer yang seperti kita bahas tadi tetap dipertahankan. Kemudian perlu kolaborasi itu perlu tercipta baik dengan antara pemerintah maupun dengan masyarakat yang khususnya anak-anak milenial hari ini. Karena apapun juga kata kolaborasi itu paling penting bagi saya, perlu digelakkan ya, sehingga cita-cita kita dalam rangka pembangunan khususnya di Buru itu bisa
tercipta begitu. Satu hal lagi, minat teman-teman untuk baik itu minat di dunia kreatif, di industri kreatif dengan adanya itu terus dilakukan, jangan sampai hilang, karena hari ini semua orang sudah tidak lagi berbicara sekat-sekat antara daerah dengan kota-kota besar ya. Yes. Semua orang sudah tidak lagi bicara terkait dengan kedaerahan. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi besar itu. Iya. Itu hal yang paling penting. Jadi di era sekarang siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa lebih maju. Saya ingat kutipan dari Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sekarang menurut yang beliau sampaikan, sekarang itu orang Indonesia utamanya mungkin gara-gara dampak Covid juga orang lebih tertarik sekarang tinggal di desa. Jadi ada tagline-nya tinggal di desa, penghasilan kota, bisnis mendunia. Iya. Nah, itu mungkin juga bisa diterapkan di sana. Jadi teman-teman yang tinggal di wilayah di kampung, di desa, kemudian juga penghasilannya itu penghasilan kota, itu artinya bisnisnya itu ada hasil income-nya itu income sekelas orang-orang yang ada di kota. Betul. Bisnisnya mendunia, itu artinya UMKM produk dengan sentuhan kolaborasi dan kreativitas itu bisa go internasional. Jadi bisa diekspor. Nah, itu bisnis itu mendunia, maksudnya seperti itu. Nah, itu kalau bisa digerakkan itu akan jauh lebih bagus. Kata kuncinya tadi kreativitas yang volunteer yang sudah jalan, iklim kreativitas itu jalan, sentuhan masuk ke dunia industri kreatifnya, disupport oleh pemerintah daerah. Ada semacam kolaborasi yang apik, itu akan bisa akselerasinya akan bisa jauh lebih bagus. Dampak utamanya ujungnya adalah ke kesejahteraan masyarakat tentunya ya. Dampaknya itu masyarakat akan lebih sejahtera, penghasilan daerahnya akan tinggi, penghasilan per kapitanya, pendapatan per kapitanya akan lebih tinggi kan. Dan kita semua berharap, saya juga sangat optimis nih, sama dengan Bung Nyong, kita sangat optimis bukan hanya di Buru tapi di daerah-daerah lain. Ini mulai saya kemarin update teman-teman di Ternate juga ada Jarkot, namanya Jaringan Komunitas Ternate, itu udah mulai bikin event-event kreatif, event kolaborasi dari berbagai komunitas yang latar belakangnya berbeda-beda, ketemu bikin event yang mantap sekali dan dampaknya akan jauh lebih luar biasa. Ternate sekarang udah mulai maju, Buru udah mulai maju, Ambon juga udah maju, Jayapura, Sorong dan lain sebagainya, daerah-daerah timur Indonesia. Mumpung sekarang Pak Presiden Pak Jokowi juga punya perhatian lebih ke Indonesia Timur. Kita pikir ini peluang yang sangat besar. Insya Allah ke depan akan jauh lebih bagus. Ini bahkan menurut saya 1-2 tahun ke depan ini udah jauh lebih bagus. Apalagi jaringan internetnya semakin bagus gitu kan. Itu akan jauh lebih bagus. Oke, Bung Nyong, thank you banyak. Makasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol kita hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan bisa juga berkarir dengan bagus. Ke depan karirnya lebih bagus. Bisnis minyak kayu putihnya dengan calon istrinya juga lebih maju dan bisa segera menikah. Amin. Karena sudah punya bisnis bersama, komitmen di bisnis, komitmen di keluarga juga, yang bisa segera menikah. Insyaallah. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Nyong. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol banyak lagi. Nanti Bung Nyong juga akan isi di sini. Di ruang Bacarita ini akan sering-sering, kalau saya berhalangan teman-teman, nanti Bung Nyong juga akan jadi host di ruang Bacarita kita. Akan mudah-mudahan ke depan kita akan banyak episode selanjutnya, kita akan datangkan teman-teman yang lain juga, teman-teman yang bergerak di mungkin di pemerintahan, praktisi, akademisi, siapapun. Bebas, nanti kita akan undang ke sini, kita akan ngobrol-ngobrol dari berbagai macam latar belakang dan berbagai macam perspektif. Baik teman-teman sekalian, para warga negara semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan obrolan kami, Bacarita kami hari ini di episode pertama ini. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan di sini. Saya pesankan teman-teman untuk ini, kita masih pandemi Covid, kita tetap patuhi protokol kesehatan dan kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Bacarita.